Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Jack. Film ini dirilis tahun 2025 yang disutradarai oleh Bomarilu Baskar dan dibintangi oleh Sidu Jonalagada. Yuk nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. నా పేరు Di kalender India, tanda warna putih berarti menunjukkan jika semua manusia berhak mendapatkan kehidupan yang damai. Akan tetapi, jika tanda tersebut berubah menjadi warna merah, itu menunjukkan dalam bahaya, yang berartikan kehidupan damai itu terancam oleh serangan dari luar negeri. Dan untuk mencegah semua itu, Agen Rao pun menjalankan misinya, yang saat itu Manoj menjadi ketua tim terdepan untuk menghapus tanda merah di kalender India. Suatu hari ada sebuah kapal besar yang berisikan bahan peledak menuju ke India dan Manoj pun harus mencegah serangan itu dan mencari tahu otak dari penyerangan tersebut. Namun saat itu misi Manoj terhalang oleh pria yang bernama Jack. Diketahui Jack ini adalah anak satu-satunya dari pria yang bernama Prasad. Jack ini sejak kecil tidak memiliki tujuan jelas di hidupnya itu dan hal itu disebabkan oleh sang ibu di masa kehamilannya. Ibu Jack ini semasa hamilnya sangat mengidolakan seorang tokoh yang bernama Prablo Naruda, yaitu seseorang yang selalu bisa di setiap hal. Namun semua itu berbeda dengan Jack, karena Jack selalu gagal di setiap tindakannya. Dan hal tersebut membuat ayahnya kecewa. Lalu ayahnya meminta seorang detektif untuk menyelidiki sesuatu yang dilakukan Jack. క్లయింట్ ప్రాబ్లమ్ని కొత్త కోణంలో నుంచి Suatu hari Jack terlihat sedang melamar pekerjaan. Saat itu ia menghadiri sesi wawancara. Jack berharap agar ia dapat diterima. Namun karena tingkah dan pemikirannya yang kurang membuat Jack mendapatkan penolakan. Useless fellow. థ్యాంక్ యూ Get out! Dan hal tersebut membuat ayah Jack merasa sedih. Ayahnya pun bertanya-tanya kepada Jack, apa tujuan hidup Jack? Namun Jack tetap merahasiakan tujuan hidupnya itu. Dan karena hal itulah, ayah Jack meminta detektif untuk menyelidiki apa yang Jack lakukan. Dan ternyata kemampuan Jack seperti Prablo Naruda yang diidolakan ibunya itu. Jack sangat mudah memahami sesuatu. Jack juga terlibat dalam pencurian dan hal lainnya. Suatu hari Jack mengikuti seleksi Departemen Negara. Jack mendaftarkan dirinya untuk menjadi seorang agen Rao. Di sana Jack berkenalan dengan seorang anggota polisi yang bernama Ragu. Mr. Pablo Neruda? Yes. Singkat cerita, Jack pun dipanggil ke ruangan. Di sana Jack mengutarakan betapa besar keinginannya menjadi agen Rao. Dan Jack mengaku bahwa ia telah melakukan beberapa penangkapan terhadap kriminal, seperti pencurian dan kejahatan lainnya. Jack yakin hal itu dapat memicu ia untuk menjadi agen Rao. Setelah melihat potensi yang dimiliki Jack, lembaga negara pun mulai tertarik kepadanya. Akan tetapi Jack belum dipastikan diterima sebagai agen Rao. Saat di luar Jack tak sengaja bertabrakan dengan Manoj yang saat itu mereka pun belum sempat mengenal satu sama lain. Sorry bro. Suatu hari ayah Jack yang sudah frustasi dengan Jack, ia menggeretak Jack dengan cara bunuh diri. Namun semua itu di luar prediksi dan keadaan pun seperti menjadi nyata saat ibu tiri Jack akan menjadi korbannya. Melihat kejadian itu Jack penasaran dengan rencana ayahnya. Lalu Jack membuka blog ayahnya. Dan akhirnya Jack mengetahui jika ayahnya telah bekerja sama dengan seorang detektif untuk menyelidiki apa yang selalu dilakukan Jack. Namun hal itu tidak berpengaruh untuk Jack karena Jack juga memiliki skill seorang mata-mata. Dan bukan hal sulit bagi Jack untuk menangkap detektif yang memata-matainya. Hi kittens. Dan ternyata ayah Jack meminta Apsana untuk memata-matai Jack. Namun saat itu Jack belum mengetahui wajah Apsana itu. Meski sudah ketahuan, Apsana tetap penasaran dan terus memata-matai Jack untuk mengetahui profesi Jack. Apsana ingin membuktikan bahwa ia adalah seorang detektif yang bisa dipercaya oleh ayah Jack.
మీ కెరియర్లో ఇప్పటివరకు Di sisi lain polisi Ragu melihat kesulitan mengungkap kasus penculikan. Saat itu Ragu mendapatkan kabar bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Dan ternyata orang itu adalah Jack yang bertingkah seakan-akan yakin kalau dirinya telah diterima sebagai agen Raw. Saat itu Jack berkata bahwa Ragu juga pasti diterima sebagai agen Raw. Setelah itu Jack mengajak Ragu untuk melakukan sebuah misi. Meski tanpa perintah dari pihak manapun, Jack bertekad mengajak Ragu untuk melakukan misi pertamanya menjadi agen Raw. Dan Ragu pun percaya bahwa Jack dan dirinya telah diterima menjadi agen Raw yang sah. Saat itu Jack dan Ragu memata-matai seorang pria, kita panggil saja dia Umar. Yang sebelumnya Umar telah mengunggah video mengancam negara. Dan karena video tersebut Jack merasa jika Umar adalah orang yang berbahaya. Sehingga Umar menjadi target Jack. Setelah itu Jack pun menunjukkan keahliannya. Meskipun hal itu membuat Ragu menjadi salah satu korbannya. Hey, police, Pradeep Ranganathan, police. Dan akhirnya Jack berhasil menyimpan alat pelacak di dompet Umar. Meskipun belum pasti Umar adalah anggota teroris. क्या पर्ची है तुम्हारा चलो हटो IPS Di हटो sisi lain Manoj menjelaskan kepada timnya tentang kelompok teroris yang dipimpin oleh Rehman. Manoj berencana akan menghabisi Rehman beserta ratusan anggota-anggota terorisnya. Saat itu Manoj merasa heran dengan perihal penemuan kapal yang bermuatan 4 kontainer senjata yang mulai memasuki kota India. Manoj juga telah mendapatkan kabar bahwa ada 4 teroris yang telah memasuki kota India. Manoj bersiap akan menangkap mereka agar kalender mereka tidak kembali merah. ఇండియా బయట వీళ్ళని ఏమైనా చేసుకోమనండి లోపల ఇలా రిస్క్ Suatu hari Umar terlihat mendapatkan kabar dari seseorang untuk menemuinya di suatu tempat. Dan secara kebetulan saat itu Jack dan Manoj menargetkan Umar. Namun saat itu Jack dan Manoj belum mengetahui satu sama lain. Dan lagi-lagi Apsana menghadang pergerakan Jack. Apsana menyamar menjadi wanita biasa. Yang saat itu Apsana melihat kedekatan Jack dengan para jambret di pasar. Namun sebagai rasa peduli terhadap wanita, Jack pun langsung membawa Apsana ke rumah sakit. Namun Jack sedikit pun tidak curiga jika Apsana adalah orang yang sedang memata-matainya. Apalagi saat itu ada wanita yang memakai penutup wajah di sekitar Jack. Yang Jack sangka itu adalah wanita suruhan ayahnya untuk memata-matainya. చేస్తున్నాను కనుక్కుందామని చెప్పి మీ నాన్నకే తెలియనంత గలీజ్ జాబ్ Di sisi lain terlihat para teroris telah sampai di 4 titik tempat yang telah direncanakan. Saat itu Manoj memasuki sebuah mobil untuk mengawasi CCTV sekitarnya. Bersamaan hal itu Apsana lagi-lagi mengganggu penyelidikan Jack. Apsana memberitahukan Umar bahwa Umar telah menjadi target. Mengetahui hal itu Umar pun berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi Jack dan Ragu berhasil menangkapnya. Jack, sir, Herangu talent. Saat itu terlihat pimpinan teroris memerintahkan sebuah ledakan yang telah ditargetkan oleh Umar. Sementara itu Manoj sedang menyelidiki sebuah panggilan yang mencurigakan. Pimpinan teroris menghubungi Umar. Ia memerintahkan Umar untuk menuju ke sebuah truk. Dan truk tersebut merupakan tempat di mana Manoj berada. Jack yang mengetahui hal itu, ia pun langsung menggantikan posisi Umar. Saat itu Manoj yang mengetahui Jack menghampiri truknya, ia pun bergegas untuk keluar. Manoj mengetahui ada satu teroris yang mengintainya di sebuah gedung. Dan hal itu tentu disadari oleh Jack, sehingga ia melangkah lebih maju dari Manoj. Dan akhirnya Jack berhasil menangkap salah satu teroris yang bernama Tony. Di sisi lain Manoj berhasil menangkap Umar dan ia pun menginterogasinya. Namun Umar mengaku bahwa ia hanya ingin viral di media sosial. Dan Umar memberitahukan bahwa panggilan anonim tadi hanyalah kebetulan. Dan panggilan itu telah diketahui oleh Jack yang Umar pikir adalah agen Raw. Mendengar hal tersebut Manoj pun merasa heran karena ia telah meminta pemerintah agar tidak melibatkan departemen lain untuk misinya itu. sedation fluid Di sisi lain Jack terlihat sedang menyandra Tony dengan caranya sendiri. Jack memasang beberapa jarum di tubuh Tony guna agar Tony tidak dapat melarikan diri. Karena jika Tony tertusuk salah satu jarum itu maka Tony tidak akan sadarkan diri. బతికే ఉన్నాడులే
మ్యాటర్ చెప్పకుండా పోనిస్తా Saat diinterogasi, Tony tidak memberitahukan perihal jaringan terorisnya karena Tony merupakan teroris yang profesional. Tony justru malah mengancam Jack. Tony berkata bahwa teman-teman terorisnya akan datang untuk menyelamatkannya dan menghabisi Jack. Mendengar hal itu, Jack menyadari bahwa para teroris lainnya sedang berada di sekitarnya. Suatu hari Manoj dan anggotanya sedang melakukan penyamaran untuk menangkap para teroris dan mengetahui siapa Jack itu. Saat itu anggota para teroris terlihat sedang mengecek CCTV di sekitarnya. Mereka sedang mencari tahu siapa yang telah menangkap Tony. Namun para teroris menyadari bahwa saat itu ada anggota Raw yang sedang mencari mereka. Mengetahui hal itu, para teroris mencoba melarikan diri. Dan lagi-lagi Jack selangkah lebih maju dari Manoj. Meskipun saat itu Apsana juga terus memata-matainya. Di sana para teroris berhasil melarikan diri. Akan tetapi tiba-tiba saat itu para teroris yang berhasil melarikan diri menghubungi teroris lainnya. Mereka memberitahukan bahwa Agen Raw juga sedang mencari Tony, yang artinya Tony bukanlah ditangkap oleh Agen Raw. నీకు మాట ఇచ్చినట్టు మీ వాడిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ Dan ternyata Jack tadi telah salah tangkap. Jack malah menangkap Manoj yang ia sangka adalah teman Tony yang juga anggota teroris. Jack yang tidak mengetahui siapa Manoj, ia pun memperlakukan Manoj seperti teroris. Sehingga Manoj tidak punya kesempatan untuk memberitahukan siapa dirinya itu. Dan pada akhirnya Tony dan Manoj memberikan nomor untuk dihubungi Jack, di mana Manoj memberikan nomor Departemen Keamanan Negara, sedangkan Tony memberikan nomor anggota teroris lainnya. Namun Jack belum menyadari semuanya, sehingga ia meminta kedua pemilik nomor itu untuk melakukan pertemuan di sebuah rumah makan. రే ఎవడో ఒక టైం అడిగి దొప్పించుకోండ్రా. Saat itu Jack menyamar menjadi seorang wanita. Jack juga memerintahkan Ragu untuk mengirimkan pesan kepada kedua pemilik nomor itu. Jack memerintahkan mereka untuk memesan makanan, sehingga Jack dapat mengidentifikasi orang-orang yang dicurigainya. Saat itu Agen Raw yang mengetahui hal itu langsung mengambil tindakan. Namun sayangnya anggota Raw tidak menyadari bahwa yang ada di hadapannya itu adalah anggota teroris. Ia malah mencurigai Jack yang berpakaian sebagai seorang wanita. Di sana anggota Raw meminta Jack untuk membuka cadarnya. Saat itu tiba-tiba Jack mendengar suara Apsana yang memarahi para petugas karena telah memintanya untuk membuka cadarnya. Karena menurut Apsana hal itu telah melanggar HAM. Dan di sanalah Jack menyadari bahwa Banu ternyata adalah Apsana yang merupakan mata-mata suruhan ayahnya. Saat itu Jack bertanya kepada salah satu anggota Raw siapakah mereka. Lalu wanita bernama Lia memberitahukan bahwa mereka adalah anggota Raw. Mereka sedang mencari siapa yang telah menyandra Manoj yang merupakan pimpinan mereka. Saat itu Jack baru menyadari bahwa Manoj yang ia sandra adalah Agen Raw. Jack pun pelan-pelan meninggalkan tempat itu untuk kembali ke tempat sandraannya. Jack pun takut dipidana setelah menangkap Manoj. Dan karena hal itu Jack berpikir agar tidak melepaskan Manoj. Terkecuali mereka berjanji tidak akan melakukan tuntutan kepada Jack dan Ragu. Karena kesalahan Jack itu, Ragu pun sangat marah kepada Jack. Saat itu Jack menceritakan masa kecilnya, di mana hanya ibu Jack yang mempercayai bahwa Jack akan menjadi kebanggaannya. Bahkan Jack selalu dipanggil ibunya dengan sebutan Pablo Neruda yang merupakan idola ibunya. Sehingga di suatu hari ibunya menjadi korban teroris yang mengancam negara. Dan karena hal itu Jack berambisi untuk menjadi Agen Raw dan melindungi negaranya. Di sisi lain Apsana mencoba memasuki tempat sandraan Jack. Apsana yang merupakan detektif amatiran, ia tidak mengetahui siapa kedua orang yang disandra Jack itu. Di sana Apsana justru malah melepaskan Tony yang merupakan teroris. Tony pun langsung menghubungi teman-temannya untuk menjemputnya. Tony juga menyerang Apsana dan mencoba membunuh Manoj. Beruntungnya Jack pun datang untuk menghentikannya. Saat itu teman-teman teroris Tony datang untuk menyelamatkan Tony. Jack pun terus berusaha untuk mengejarnya. Come on guys, let's go.
Saat itu Manoj juga ikut mengejar para teroris sehingga Manoj berhasil menembak 3 teroris itu. Sayangnya Tony berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu, Jack, Apsana, dan Ragu diinterogasi karena mereka telah terlibat dalam misi negara. Saat itu Jack berkata jika Manoj telah mengacaukan rencananya sehingga Tony dapat melarikan diri. Padahal Tony satu-satunya orang yang bisa menunjukkan arah di mana keberadaan teroris itu. Mendengar hal itu, Manoj pun sangat marah. Ia berkata bahwa Jack tidak pantas menjadi seorang agen RAW. Manoj juga menyatakan tentang seleksi agen RAW. Lembaga negara menyatakan bahwa telah menolak Jack untuk menjadi anggota agen RAW. Dan beruntungnya mereka hanya diinterogasi, tidak sampai dipidana. Dan semua kekacauan itu adalah ulah dari Apsana. Suatu malam Jack benar-benar kecewa dan sedih setelah mendengar penolakan dirinya untuk menjadi agen RAW. Saat itu ayah Jack membakar semangat Jack karena ia penasaran dengan suatu hal yang sedang direncanakan Jack. Namun lagi-lagi Jack selalu merahasiakannya. Setelah itu Jack terlihat sedang mencari sesuatu. Ia menemukan obat yang telah ia ambil dari tas Tony. Jack pun segera melacak tempat pembelian obat tersebut dan ternyata obat itu didapatkan dari Nepal. Kemudian Jack pun memutuskan untuk pergi ke sana. Nepal. Di sisi lain Tony sangat kesal dengan kegagalannya dan ia sangat dendam terhadap Jack karena telah menyekap dirinya. Tony berencana akan menargetkan Apsana untuk mengetahui siapa Jack sebenarnya. Di sisi lain ayah Apsana sangat marah karena Apsana telah gagal memata-matai Jack dan kini Jack akan segera pergi ke Nepal. Mendengar hal tersebut Apsana berencana akan mengikuti Jack untuk pembuktian kepada ayahnya bahwa ia dapat diandalkan oleh ayahnya itu. We got this from CBC. Di tempat lain Manoj meminta izin kepada Menteri Pertahanan untuk pergi ke Nepal karena Manoj telah mendapatkan informasi jika Tony berada di sana. Wherever he is, please contact him, sir. Singkat cerita, Jack pun telah sampai di Nepal. Jack pun segera mendatangi tempat penjualan obat tersebut dan secara diam-diam Jack menyimpan alat penyadap di sana. Lalu penjual obat itu memberi Jack waktu 2 hari sampai obat yang Jack pesan datang. Suatu hari Jack melihat Tony datang ke tempat apotek tersebut dan hal itu membuat Jack semakin yakin jika ia telah menemukan jaringan teroris itu. Saat itu Tony membawa berkas-berkas tentang Jack yang telah menyandaranya di India karena sebelumnya Tony telah meretas data dari Apsana. Saat itu Jack mendengar pembicaraan Tony dari penyadap suara yang ia pasang. Tony mengatakan tentang rencana Rehman yang akan segera menyerang India. Dan saat melihat data Jack, penjaga obat itu menyadari jika orang yang kemarin datang ke tempatnya adalah Jack. Lalu ia pun segera meminta Tony untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun ternyata Tony malah tertangkap oleh agen RAW. Jack yang ingin membuktikan kemampuannya. Ia pun menyamar sebagai orang yang berpihak terhadap teroris. Jack berharap agar ia dapat membawa Tony ke tempat di mana Rehman berada. Akan tetapi tiba-tiba Manoj datang dan menembak motor mereka. Sehingga Jack dan Tony pun terjatuh. Lalu Tony pun berhasil melarikan diri. Saat itu Manoj sangat marah ketika mengetahui jika orang yang membantu Tony adalah Jack. Lalu Manoj membawa Jack ke suatu tempat untuk mengeksekusinya. Manoj sangat jengkel dengan Jack yang menurutnya so tahu. Saat itu Manoj melesetkan tembakannya saat Jack menyebutkan nama Rehman. Dan hal itu membuat Manoj mempercayai jika keberadaan Jack sangatlah dibutuhkan. Lalu Jack memberitahukan tentang rencana Rehman. Namun Manoj merasa heran karena menurutnya Rehman telah Manoj habisi. Akan tetapi saat Jack menjelaskan tentang Rehman, Manoj pun percaya jika Rehman masih hidup. Dan lagi-lagi Apsana muncul dan menjadi beban untuk Jack, yang membuat Jack terpaksa harus mengikuti rencana Manoj. Manoj mengancam akan menuntut Apsana karena telah menjadi agensi ayah Jack yang telah melanggar keamanan nasional. Dan hal itu akan melibatkan ayah Jack, dan Jack pun tidak memiliki pilihan lain. సరే పదండి సార్
మీరు ఇంకా అమ్మాయిని చూపించి బ్లాక్మెయిల్ చేసి Suatu hari mereka pun berencana menyelidiki Tony ke kediamannya. Dan akhirnya Tony pun keluar untuk mengambil sebuah pesanan makanannya. Saat Tony keluar, Agent Rao memasuki kamar Tony dan memasang CCTV di sekitar sudut kamar Tony. Singkat cerita, Tony terlihat mendapatkan sebuah panggilan dari teroris lainnya. Dan orang itu mengatakan bahwa dalam waktu dekat Rehman akan menghubunginya. Mendengar hal itu, Manoj segera melaporkannya ke kantor pusat. Manoj mengatakan bahwa Rehman masih hidup. సార్ ఇంకో 3 days లో ఆ సౌత్ Di sisi lain, Tony mendapatkan panggilan dari Rehman. Rehman berkata bahwa ia akan merubah rencananya. Dan ia akan segera memberikan Tony sebuah pesan khusus. ఏమైంది ఏ అంతా ఓకే అంతా ఓకే అబ్బా Suatu hari saat Apsana berbincang dengan Jack, tiba-tiba terdengar sebuah penembakan. Dan ternyata Tony melakukan bundir, yang mereka pun tidak tahu apa motif dari semua itu. Saat itu Jack menemukan pesan khusus di sebuah cap makanan milik Tony. Dan isi pesan itu mengatakan bahwa besok akan terjadi banyak kematian di India. Dan ternyata Rehman berhasil menangkap salah satu agen Rao. Dan Rehman telah mengetahui semua rencana Jack dan Manoj. 300 మంది నేను ట్రైన్ Di sisi lain, Manoj yang merasa gagal, ia kembali menyalahkan Jack. Dan hal itu membuat Jack putus asa. Dan ia pun kembali teringat kepada ibunya. Saat itu tiba-tiba Jack menemukan lokasi si penjaga apotek itu dari pelacak yang sebelumnya Jack pasang di motor si penjaga apotek. Lalu Jack pun berhasil menangkap si penjaga apotek dan langsung menyerahkannya kepada Manoj. Dan karena hal itu Manoj kembali menarik kata-katanya dan meminta Jack bergabung dengan lembaga negara. Kemudian Manoj dan anggotanya bergegas menuju lokasi keberadaan Rehman, mengikuti informasi dari si penjaga apotek. Di sisi lain, Apsana bertanya kepada Jack mengapa ia melangkah sejauh ini. Jack pun menjawab jika ia hanya membantu agen Rao untuk menyelesaikan misinya. Namun saat itu Jack teringat sesuatu. Ternyata informasi yang diberikan si penjaga apotek itu salah. Karena sebelumnya Rehman telah mengetahui jika Tony dan si penjaga apotek itu telah terdeteksi. Dan karena hal itu juga Tony mengakhiri hidupnya. Dan si penjaga apotek juga akan melakukan hal yang sama. Dan sialnya Manoj, Jack beserta anggota lainnya tertangkap oleh Rehman. Keamanan negara juga telah kehilangan akses mereka. Singkat cerita, Rehman berkata kepada Manoj bahwa targetnya bukan lagi negara sipil, melainkan anggota Rao yang telah ditargetkan oleh teroris. Dan hal itu untuk membalaskan dendam kepada Manoj karena sebelumnya telah menghabisi anggota teroris Rehman. Namun target pertama Rehman, ia meminta anak buahnya untuk menghabisi Jack yang sudah tak berdaya. Namun Jack terus melakukan perlawanan sehingga pergelutan pun terjadi. Saat itu Jack dibuat tak berdaya di saat tidak ada yang mampu membantunya. Singkat cerita, seorang teroris wanita yang bernama Mirna datang. Ia diminta untuk memberikan pemicu serangan yang telah direncanakan sebelumnya. Saat itu Manoj terkejut ketika mengetahui jika Jack menyamar menjadi teroris wanita itu. Ternyata sebelumnya Jack berhasil menghabisi teroris-teroris itu termasuk Mirna. Sehingga Jack menyamar menjadi Mirna untuk mengelabui Rehman. Saat itu Rehman berkata bahwa rencana-rencana sebelumnya itu ditargetkan untuk menghabisi Manoj. Namun lagi-lagi Jack datang dan menggagalkan rencananya. Mendengar hal itu Jack pun merasa percaya diri. Ia pun langsung membuka penyamarannya dan menghabisi Rehman. Saat itu Jack tidak mendengarkan Manoj untuk membiarkan Rehman tetap hidup. Pada akhirnya Rehman pun sekarat. Namun Rehman pun merasa pede karena ia telah menyalakan pemicu serangan yang ditargetkan kepada para anggota agen Rao. Rehman merasa jika tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencananya. Namun sebelumnya ternyata Jack telah menginformasikan pemicu serangan itu kepada Ragu. Sehingga serangan itu pun berbalik kepada para teroris. Mengetahui semua itu, Manoj tidak bisa meragukan Jack lagi untuk menjadi agen Rao. Pablo Neruda. Suatu hari Apsana memberikan berkas kepada ayah Jack tentang penyelidikannya. Dan di dalam data tersebut tidak ada kecurigaan terhadap Jack selain kedekatannya dengan Apsana.
Di akhir film, Jack pun mendapatkan panggilan dari keamanan negara untuk melakukan pelatihan pertamanya. Dan hal itu membuat ayah Jack semakin stres karena ia tidak mengetahui tentang rencana Jack. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.